Kunci simple bergaul itu gampang sebenarnya. Apa yang kita rasakan gak enak, orang lain merasakannya juga sama, itu bergaul tuh. Bu, yang kita rasakan gak enak, orang juga merasakannya sama. Kalau dicubit itu sakit, jangan suka nyubit orang. Kalau dihina orang itu sakit, jangan suka menghina orang. Kalau dicaci maki nggak mau, jangan suka caci maki. Apa yang menurut kita nggak enak, orang lain merasakannya sama. Itu bergaul tuh. Kita harus belajar untuk mengertiin perasaan orang lain. Bergaul begitu. Jangan orang suruh ngikutin perasaan kita. Kita nggak mau mengikuti perasaan orang lain. Kalau bergaul, orang saja suruh ngikutin perasaan kita, itu egois namanya tuh. Seneng bercanda, giliran dibercandain marah. Seneng guyonan, giliran diguyonin marah. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan. Nih yang pengen saya omongin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Darul Falah, akhina fillah, Tuan Guru Lalu Muhammad Wildan, matanallah bituli hayati. Saya pikir mau ngasih amplop. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, para tokoh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kalau dekat sama speaker bercuit ya. Saya munduran sedikit sini, masih kelihatan? Kalau terlalu maju doubling sama speaker ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Kenapa? Siapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Bodoh kalau ada orang Lombok merasa bisa hidup sendirian. Bodoh. Hei. Kita ini saling membutuhkan, nggak ada yang satu lebih dari yang lain. Kita saling memerlukan. Jangankan untuk perkara yang susah, untuk perkara yang mudah. Cek 1 2. Sampai mana saya ngomongnya tadi? Jangankan perkara yang susah, untuk perkara yang mudah saja kita perlu bantuan orang lain. Betul apa tidak? Apa contohnya? Senyum.
Senyum itu perkara yang mudah loh. Tapi untuk bisa senyum, kita perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau orang sini sudah bisa mulai senyum sendirian. Hati-hati. Silakan, Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan. Silakan. Selamat datang Bu Kapolsek. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebab itu kita manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Quran memberikan tuntunan, manusia, hiduplah kalian lita'arrafu, bergaul. Quran nuntun kita hidup harus bergaul. Bergaul. Kunci simpel bergaul itu gampang sebenarnya. Apa yang kita rasakan gak enak, orang lain merasakannya juga sama, itu bergaul tuh. Bu, yang kita rasakan gak enak, orang juga merasakannya sama. Kalau dicubit itu sakit, jangan suka nyubit orang. Kalau dihina orang itu sakit, jangan suka menghina orang. Kalau dicaci maki nggak mau, jangan suka caci maki. Apa yang menurut kita nggak enak, orang lain merasakannya sama, itu bergaul tuh. Kita harus belajar untuk mengertiin perasaan orang lain. Bergaul begitu. Jangan orang suruh ngikutin perasaan kita. Kita nggak mau mengikuti perasaan orang lain. Itu bergaul kayak begitu baper. Apa baper tuh? Egois. Kalau bergaul orang saja suruh ngikutin perasaan kita, itu egois namanya tuh. Seneng bercanda, giliran dibercandain marah. Seneng guyonan, giliran diguyonin marah. Ada orang sini kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Nah, yang perlu diingat, dalam bergaul itu pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul apa tidak? Pergaulan itu membawa dampak baik dan dampak buruk. Cek 1, 2. Cek. Yang mana mesti pakainya nih? Cek 1, 2. Cek 1, 2. Mas, volume yang ini dibesarkan sedikit. Tawanya matikan saja. Cek 1, 2. Volume ini dibesarkan sedikit, bisa nggak? Cek 1, 2. Dah, cukup. Ustadz lalu Muhammad Wildan, nih soundnya udah lunas belum ini? Ya, Ibu silakan mengatur tempat duduknya, digeser-geser, tapi lisannya diam. Silakan diatur. Sampai mana lagi saya ngomong ya tadi? Salon. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bergaul itu pasti akan membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul apa tidak?
Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan. Nih yang pengen saya omongin nih. Bu. Bu. Pertama, jangan bergaul dengan orang yang punya penyakit iri. Ini penyakit hati nih. Apa iri itu? Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nggak senang lihat orang lain bahagia. Model orang kayak begini, senang orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekalian tuh. Kenapa? Punya penyakit iri, nggak seneng kalau orang lain dapat nikmat. Padahal yang diajarkan baginda Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kebahagiaannya. Itu kita diajarkan kayak begitu tuh. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul apa tidak? Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru. Alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Nggak boleh yang ini, nggak boleh lah. Yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kebahagiaannya. Tapi kalau tetanggamu susah, terkena bencana, dia sulit, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Ini kita balik karena punya penyakit iri. Kalau tetangganya senang, gosip, ngomongin kemana-mana. Sebaliknya kalau tetangganya dapat bencana, teprok tangan, senangnya luar biasa. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit iri. Satu, kita hidup di tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? Satu. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong, kazib, dusta. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, dia nggak ngapa-ngapain, tapi pengen dibilang hebat, karya orang lain diakuin. Ini bohong nih. Persis kata orang kampung saya, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Bohong, kazib, dusta. Apa sih bohong itu? Nggak samanya ucapan dengan perbuatan. Kita lihat sekarang sejarah. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari remaja sampai pemuda bergelar Al-Amin. Apa artinya? Orang jujur, dapat dipercaya, dan gak pernah dusta. Kalau Nabi bilang A yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau Nabi bilang B yang dilaksanakan oleh baginda Nabi. Ucapan dengan perbuatan sama. Itu sebabnya Nabi
pantas jadi pemimpin umat dunia dan akhirat. Jelas? Jelas? Maaf, pemimpin-pemimpin sekarang antara ucapan dengan perbuatannya banyak yang beda. Ucapannya mah pengen mensejahterakan rakyat, tapi ternyata perbuatannya malah menambah kesengsaraan rakyat. Hei. Belum jadi mah janji di tengah rakyat akan membawa kemakmuran. Begitu sudah jadi, tetap saja rakyat yang sengsara. Apa buktinya? Lihat saja, jumlah pengangguran terus bertambah. Nyari uang susah. Harga-harga kebutuhan hidup meroket melambung tinggi. Betul apa tidak? Sekarang ini nggak ada yang murah. Sini Bu, sini, sini. Masuk lagi sini. Sini. Sini nggak apa-apa. Sambil diatur kita baca sholawat ya. Silakan masuk sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wal habibul lazi Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Pak, sini Pak, sini, sebelah sini. Itu biar ibu-ibu itu. Sini, bapak-bapaknya sebelah sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, bapak-bapaknya pindah ke sini. Silakan cari tempat yang kosong. Ibu-ibunya bisa masuk sini ke dalam. Sudah? Dah. Panitia di atas sudah penuh, jangan dimasukin lagi, biar diatur di bawah saja. Ini panggungnya nanti rubuh ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Kita hidup di tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang senangnya bohong. Kenal, boleh, berkawan akrab nanti dulu. Sebab pendiri negara kita tercinta Indonesia, Allahyarham Muhammad Hatta, beliau pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia, kalau nggak pinter masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar, nanti juga lama-lama akan pintar. Kalau tidak berpengalaman masih bisa diperbaiki dengan banyak latihan, nanti juga lama-lama jadi pengalaman. Tapi kalau sudah tidak jujur, dusta, khianat, bohong, maka susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, akan ikut kebohongan-kebohongan di belakangnya. Jelas? Jelas? Kenal, boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu.
Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Hati-hati orang seperti ini. Biasanya kalau kita ikut gabung, orang lain yang jadi topik pembicaraannya. Tapi begitu kita pergi dari kumpulan itu, kita yang dijadikan bahan pembicaraannya. Paham ini? Paham? Tapi yang ingin saya tekankan adalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita memang tidak akan bisa lepas dari komentar usil orang lain. Bu, ahlan, silakan Don Guru. Ya, barakallah. Sampai mana lagi saya ngomongnya itu? Enak pidato di sini, banyak iklannya ini nih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya terusin ge. Kita hidup nggak bakalan bisa dari orang lain. Tetap saja bakalan tentang kita. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, tetap akan ada yang mengomentari tentang diri kita. Betul apa tidak? Saya dulu dipesankan begini sama abah saya, Kiai Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Hei, abah saya. Saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Kata abah saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, nggak usah diambil pusing. Saya bilang, kenapa bah? Masih ada 9 yang senang sama kamu. Yang ngomongin kamu, diemin saja. Nanti juga mulutnya doer. Doer, tahu doer di sini? Apa bahasa Lomboknya? Hah? Mewek. Doer lah. Nggak usah kamu pikirin yang 1 orang ngomongin kamu melulu. Masih ada 9 yang senang sama kamu. Biarin saja, nggak usah ditanggapin. Saya bilang, bah, kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana bah? Kata abah saya, nggak usah juga kamu pikirin. Masih ada 1 yang senang sama kamu. Yang 1 itu saja kamu rawatin. Begitulah kondisi kita di dalam tengah masyarakat. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Betul apa tidak? Enggak semuanya kita bisa menyenangkan orang lain. Bahwa ada yang suka dan tidak suka, itulah kehidupan. Yang tidak suka, biarkan saja. Kita jangan sakit hati, diemin saja. Enggak semua orang seneng sama kita. Contoh gampang nih, pagi ini nih, kita bikin pengajian di sini. Ini desa apa namanya nih, Bu Kapolsek? Desa Dusun. Oke. Kita bikin pengajian di Dusun Batu Tambun. Betul ya? Apa dipikir orang sini senang semua? Belum tentu. Betul apa tidak? Jangan dipikir orang sini senang semua. Belum tentu. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu biasa. Ada yang seneng dukung terang-terangan. Bagus. Ustadz Wildan bikin pengajian. Saya dukung. Lalu nyumbang 50 juta. Umpama lah. Umpama. Tapi ada yang mulutnya diam saja, hatinya gerundel.
bikin dah pengajian, undang Fikri Zainuddin MZ, mudah-mudahan pas waktunya orangnya nggak datang. Ada apa tidak? Begitulah kehidupan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka, jangan diambil hati. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Berbuatlah, jangan pernah takut salah cuma gara-gara komentar orang. Teruslah kita berbuat, teruslah kita berkarya, teruslah kita mengabdi buat bangsa, negara, dan agama. Jangan sampai mundur cuma gara-gara takut salah diomongin sama orang. Andai kata saudara salah dalam berbuat kebaikan, itu masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah dalam berbuat kebaikan. Contoh nih, contoh. Saudara baca Quran, salah, masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong, baca Quran nggak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Biarkan orang lain ngomentarin kita apa saja, mereka berhak kok. Tetapi selama kita yakin berjalan di atas nilai-nilai kebenaran, sekali kaki melangkah, pantang surut, mundur ke belakang. Jelas? Nah, saya titip pesan. Pertama, kalau ada orang yang ngomongin kita, ngomentarin kita, jangan dibalas. Yakinlah sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah dari mana? Dikirimi dari orang yang lagi ngomongin kita. Dosa kita berkurang, kemana perginya? Oleh Allah ditimpakan kepada orang yang sedang ngomongin kita. Satu, diamkan saja kalau ada komentar orang miring tentang kita. Jelas? Jelas? Yang kedua, nggak usah dibalas komentar miring, percuma. Lebih baik lisan kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Apa misalnya? Dawamkan kalimat istighfar. Ini lebih utama dan ini keutamaannya sungguh luar biasa. Ayo lihat sejarah. Satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sejarah mencatat, Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Daripada lisan kita ikut ngomongin orang, mendingan kita dawamin kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, daripada berkurang pahala kita, bertambah dosa kita ikut mengomentari orang lain, dawamkan kalimat istighfar. Siapa yang mendawamkan kalimat istighfar, hajat dan kebutuhannya Allah cukupkan. Apapun keinginannya akan Allah kabulkan. Inilah keutamaan salah satunya kalimat istighfar. Adalah ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal ingin benar datang ke kota Baghdad. Ibu tahu Baghdad?
pertigaan Lombok Timur, belah kanan itu Pulau Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada keluarga, nggak punya temen. Tapi hatinya pengen bener datang ke kota Baghdad. Berangkatlah beliau dari kampung menuju Irak. Sampai Baghdad hari sudah menjelang petang. Karena lelah, Imam Ahmad bin Hambal mampir ke sebuah masjid. Nggak lama di masjid, masuk waktu sholat maghrib. Imam Ahmad bin Hambal ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, beliau tadarus baca Quran. Masuk waktu sholat isya, Imam Ahmad bin Hambal ikut juga sholat isya berjamaah. Selesai sholat, zikir, wirid, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hambal karena letih perjalanan dari kampung ke Baghdad, beliau lepas jubahnya, beliau lipat imamah sorbannya, beliau jadikan bantal. Beliau mau istirahat sebentar di dalam masjid. Selesai sholat isya, beliau mau istirahat. Datang merbot. Merbot tuh pengurus masjid. Kalau di sini apa bahasanya? Apa? Sama ya. Datang merbot. Kata merbot, Pak, jangan tidur di dalam masjid. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, saya musafir mas, datang dari jauh, saya mau istirahat sebentar saja. Nggak boleh. Masjid tempat sholat, bukan tempat tidur. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah sudah pada pulang. Masjid mau saya matikan lampunya, mau saya tutup pintunya. Kalau sampean mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki marbot. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di depan masjid, di pinggiran jalan, beliau celingukan. Nah, celingukan apa bahasa Lombok tuh? Hah? Celingah. 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 Bingung. Ah, pakai bahasa Indonesia sajalah. Kalau celingah bahasa Lombok, Pak. Iya, bingungnya juga bisa bahasa Lombok. Oh, bingungnya juga bisa. Nggih. Imam Ahmad bin Hambal diusir dari dalam masjid, keluar dia. Di tepat di tepian jalan di depan masjid, beliau bingung. Bu, enggak Imam Ahmad, enggak kita. Kita kalau di tempat lain, temen enggak punya, keluarga enggak ada yang kita kenal. Kira-kira bingung apa enggak? Imam Ahmad bin Hambal bingung, enggak ada temen di Baghdad. Toleh. Celengah ya. Lagi tengok-tengok karena bingung, di pojok masjid ada orang yang lagi jualan martabak. Dipanggil Imam Ahmad bin Hambal. Pak, sini. Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Pak, kelihatannya Bapak bukan orang sini ya? Betul, saya memang bukan orang sini. Loh, ngapain Bapak di sini? Saya nggak tahu. Dari kampung hati saya nih pengen bener datang ke Baghdad. Tapi sampai sini saya bingung. Temen nggak punya, keluarga nggak ada. Bahkan nanti malam saya tidur di mana, saya juga belum tahu, nggak punya tujuan. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya sudah. Kalau sampean nggak punya, belum ada rencana mau tidur di mana, mendingan tidur di rumah saya saja. Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Pak, senengnya nanti saja dulu. Mendingan sekarang temenin saya jualan martabak. Allahu Akbar.
Saudara bisa bayangkan, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot, lalu nemenin orang jualan martabak. Sepanjang nemenin pedagang itu jualan, kagum Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Dari mulut pedagang tersebut nggak pernah keluar ucapan sia-sia kecuali lantunan kalimat istighfar. Ini dia nih. Selesai berdagang, Imam Ahmad bin Hambal diajak pulang nginap 3 hari 3 malam lamanya. Selesai nginep, beliau pamit mau pulang sama yang punya rumah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, saya mau pamit, terima kasih dikasih nginep 3 hari. Selama nemenin Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa aja. Tapi Bapak daripada ngomong percuma, saya sering bener dengar Bapak lebih baik mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Saya mau tanya, Pak, emang sudah lama mendawamkan kalimat istighfar? Kata pedagang martabak, ya belum terlalu lama sih, baru juga 20 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Pak, selama 20 tahun Bapak mengamalkan istighfar, apa kebutuhan Bapak dicukupi oleh Allah? Apa jawab pedagang tersebut? Walaupun saya cuma jualan kue basah, dengan mengamalkan istighfar, alhamdulillah kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Memang ada satu keinginan saya yang sampai sekarang belum keturutan. Di daerah Ano saya dengar ada ulama muda, ilmunya banyak, santrinya banyak. Saya pengen bener datang ziarah, bersilaturahmi, tabarukan, ngambil berkah. Tapi karena dagangan yang belum bisa saya tinggal, sampai sekarang saya belum juga datang ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya, Pak? Dengan jelas dan tegas, pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah lantunan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal, ulama masyhur, nginap 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Daripada terjebak ngomongin orang, mendingan siang ini dan seterusnya kita mendawamkan kalimat istighfar. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Ini pidatonya sampai jam berapa nih, Ustaz Wildan? Sampai jam berapa? Jam 1. Kagak bayar aja nawar jam 1. Yang kedua, nih saya titip pesan nih. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Darul Falah. Nabi berpesan kepada kita, alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian hai umat Islam menjaga kerukunan, merawat nilai-nilai persatuan jamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian merawat kerukunan, menjaga nilai-nilai persatuan. Dengan cara apa? Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Itu merawat nilai-nilai persatuan. Bahwa semua kita itu pasti berbeda, sunatullah. Tapi perbedaan menyadarkan kepada kita harus saling menghormati. Perbedaan kalau saling menghormati, maka ujung-ujungnya adalah saling mengisi. Tapi perbedaan yang sudah tidak saling menghormati, maka ujung-ujungnya adalah saling mencaci maki. Na'udzubillah min. Bu, perbedaan sampai kiamat pasti akan tetap ada. Nggak usahlah contoh yang susah-susah, contoh yang mudah saja. Siang ini nih yang hadir ada nggak 50 orang nih? Lebih? 100 orang ada? Lebih? 1000 orang.
campur yang goib di sawah-sawah tuh. Ayo saya tanya, siang ini yang hadir ratusan orang, ada nggak yang wajahnya sama? Nggak ada. Jangankan wajah, senyum kita saja beda-beda. Betul apa tidak? Tapi Islam memberikan tuntunan. Nabi mengajarkan kepada kita dalam perbedaan saling menghormati, saling menyayangi. Perbedaan membuat kita saling mengisi, bukan saling mencaci maki. Itulah kita keluarga walaupun kita berbeda. Saya nih dengan saudara pasti berbeda. Ibu bapak ada yang lahir di Lombok Tengah, ada yang lahir di Lombok Barat, ada yang lahir di Sumbawa, ada yang lahir di Bima, ada yang lahir di Pulau Jawa. Saya, qadarullah, lahir di Jakarta. Beda apa tidak? Beda. Tapi Nabi memberikan tuntunan. Islam mengajarkan kepada kita dalam perbedaan saling menghormati, dan itu membuat kita jadi saling mengisi. Laksana sebagai sebuah keluarga besar. Makanya saya datang siang ini ke dusun Batu Sambung, Batu Tambun. Saya siang ini datang ke Batu Tambun, saya nggak merasa sebagai seorang tamu. Perbedaan membuat kita jadi keluarga. Kenapa? Saling mengisi, bukan saling mencaci maki. Itulah keluarga, saling menghormati. Saya datang ke sini, saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Perbedaan sampai kiamat pasti tetap akan ada. Justru perbedaan, kalau kita saling memahami, saling menghormati, saling mengisi, membuat hidup ini lebih harmonis dan lebih bahagia. Contoh lagi ini yang gampang. Nih, ratusan orang yang datang siang ini nih, bajunya, pakaiannya warna-warni. Betul apa tidak? Berbeda apa tidak? Justru berbeda sedap dipandang mata. Betul? Perbedaan melahirkan kebahagiaan. Perbedaan melahirkan keindahan. Kalau kita saling menghormati, kalau kita saling mengasihi, dan perbedaan membuat kita saling mengisi, bukan mencaci maki. Perbedaan menambah keindahan dalam hidup. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang hadir di sini nih semuanya pakaiannya hitam-hitam, kayak mau ngelawat jenazah. Betul apa tidak? Ada yang pakai pink, ada yang pakai coklat, ada yang pakai hitam, ada yang pakai biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Berbeda malah menambah keindahan di antara kita. Alaikum bil jamaah, tetaplah kalian jaga kerukunan, jaga persatuan dengan saling menghormati. Berbeda sampai kiamat pasti akan tetap ada. Beda itu wajar. Beda itu wajar. Yang nggak wajar kalau beda sama temen marah-marahan, itu nggak wajar tuh. Beda pilihan kepala desa, nggak apa-apa, wong demokrasi. Betul apa tidak? Yang nggak boleh berbeda pilihan kepala desa sama tetangga plotot-plototan, tuh nggak boleh tuh. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Dua, jaga kerukunan, jaga persatuan. Yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf saya harus berbagi waktu. Karena habis zuhur nih masih ada lanjut acara kajian yang ke-9. Saya sejak hari Jumat sore
sudah tiba di Lombok. Langsung acara malam itu sampai hari ini. Ini hari saya keempat. Ada 11 kajian. 4 hari saya di Lombok. Besok pagi insya Allah akan kembali ke Jakarta. 4 hari muter di Lombok nggak bawa istri. Kepala udah pusing Pak, kepala ini. Nah, yang ketiga saya titip pesan Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hendaknya kita semangat terus dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena itu ciri pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu nabi yang rahmatan lil alamin. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Maka kita umat Islam tunjukkan bahwa kita umat yang rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya? Terus tebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berbuat baik tuh nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu. Maaf, kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih kasih, sering pandang bulu. Kalau berbuat baik sering pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tulungin kamu? Kamu kemarin nggak nyoblos saya. Berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Padahal perbuatan baik sebesar apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukannya ikhlas mengharap ridho Allah, itu bernilai pahala dan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Maaf. Ini yang hadir ratusan orang nih semuanya calon-calon jenazah. Betul? Ada yang datang di sini nih bakalan hidup terus-terusan. Ada apa tidak? Semuanya pasti bakalan mati. Betul apa tidak? Enggak ada yang bernyawa itu enggak mengalami sakaratul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti. Ustadz Wildan bakal mati apa tidak? Mati. Buka polsek bakal mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak? Sentimen itu. Saudara, kita semua akan masuk ke alam kubur. Bekal kita tidak lain adalah perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi bekal kita. Yang ingin saya sampaikan, saudara, kalau kita berbuat baik, bukan sedang menguntungkan Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh perbuatan baik kita. Kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak puasa, kalau kita tidak bayar zakat, kita bukan sedang menzolimi Allah. Allah nggak butuh ibadah kita makhluknya. Allah nggak butuh kebaikan dari kita. Semua itu manfaatnya akan kembali buat diri kita. Quran menjelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Ada abah saya. Nggih. Minta tolong kasih jalan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma ya Rabbi Allahumma sholli Allahumma sholli sekali lagi Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, saya lanjutkan. Quran memberikan penjelasan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak bayar zakat, kalau kita memecah belah persatuan umat, maka kita bukan sedang menzolimi Allah, tapi kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Perbuatan-perbuatan itu akan jadi bekal perjalanan kita masuk ke dalam kubur. Nah, kalau kita memahami hal itu, maka mulai sekarang dan seterusnya, gemarlah untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena itu, bekal perjalanan kita masuk ke dalam kubur. Ada satu makalah Arab menyatakan, silakan, Bu. Ini di atas. Bu, ada satu makalah Arab menyatakan begini. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang itu bakalan jadi cerita kalau orangnya sudah nggak ada. Orang bakalan jadi cerita kalau yang bersangkutan sudah tidak ada. Dakwah ini mengantarkan saya seluruh pelosok Nusantara. Di daerah-daerah terpencil saya datang silaturahmi dan memberikan tausiah. Ketika saya datang ke pelosok-pelosok terpencil tersebut, jamaah semua berkata, Ustadz, alhamdulillah kami walaupun di pedalaman sampai sekarang masih terus nyetel kaset almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Begitulah. Orang dikenang kalau orangnya sudah tidak ada. Kaset-kasetnya masih terus berkumandang di tengah-tengah umat Islam. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang kalau sudah nggak ada baru akan jadi cerita. Fakun hadisan hasanan liman wa'a.
Jadilah cerita yang baik-baik bagi orang yang akan kita tinggalkan. Satu saat pasti kita akan tinggalkan alam dunia. Betul apa tidak? Berbuatlah yang terbaik agar yang kita tinggalkan adalah cerita yang baik-baik terhadap diri kita. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Kita manusia mati meninggalkan alam dunia dengan meninggalkan nilai-nilai kebaikan. Manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Karena itu, semangatlah terus dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mau menebarkan kebaikan? Ya, yang jawab 50 orang. Saya tanya sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mau terus menebarkan nilai-nilai kebaikan? Mau memperbanyak amaliyah ibadah? Saya tes siang ini bersama dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Kita tahulah amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ada ibu-ibu bilang, Ustadz saya pengen ikut sedekah, tapi tadi keburu disamper temen, takut angkotnya berangkat. Ini kan pada pakai angkot ini ya. Apa di sini nama angkutan umum? Sama ya. Oh, saya di luar tuh Ustadz Wildan nggak bisa masuk saya tuh tadi. Mundar mandir, angkotnya sudah menanti. Ustadz mohon maaf, tadi saya keburu-buru takut ditinggal angkot pengajian, terpaksa saya cepat. Akhirnya saya lupa nggak bawa uang buat sedekah. Nah, ini penyakit. Kelupaan nggak bawa duit, penyakit. Jangan dibiasakan ke pengajian, ke majelis taklim, ke masjid nggak bawa uang. Bu, Ibu mau ke Sumbawa, liburan sama keluarga, bawa uang 3 juta, masih khawatir takut kurang. Betul apa tidak? Ini semuanya mau ke akhirat. Nggak bawa duit, nekat. Tapi udah terlanjur Ustadz, bagaimana ya? Ya sudahlah. Ibu yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Sudah nggak nyumbang, mungut lagi di dalam nih. Mana petugas sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Ustadz Ardi tolong dibantu. Baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sambil kota infak dikelilingkan, boleh kita bersolawat bareng-bareng? Boleh ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Kita dengarkan lanjutan tausiah dan ceramah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya titip pesan tanpa bermaksud menggurui. Bu, oi, mau kemana, oi? Bu, oi, mau pulang bareng, oi. Nih, begini. Jangan dibiasakan bubar pengajian sebelum pembacaan doa. Itu satu paket tuh. Menambah keberkahan adalah pembacaan doa. Satu paket. Bubar pengajian sebelum dibacakan doa, kurang keberkahannya. Orang kalau berpakaian pasti pakai baju, pakai celana, betul apa tidak? Begitulah pengajian dengan doa. Maka orang yang bubar pengajian sebelum dibacakan doa persis kayak orang pakai baju nggak pakai. Awas dilalerin nanti. Saya titip pesan. Mulai siang ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga kita tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita punya orang tua. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti kepada mereka. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Itu akan sangat menyenangkan mereka di alam kuburnya. Kita juga pasti bakalan masuk ke alam kubur. Bu,
Alam kubur pilihannya cuma dua, nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan keempat. Dua pilihan ketika manusia ada di alam kubur. Nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang tua kita mendapat nikmat kubur. Tapi kalau Allah takdirkan dapat siksa kubur, yang bisa meringankan siksa itu adalah doa dan pahala sedekah dari keluarganya yang rutin dikirimkan kepada mereka waktu masih hidup di alam dunia. Saya titip pesan, kalau mulai hari ini dan seterusnya melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu, kirim buat keluarga kita tercinta yang sudah wafat. Tanpa mengurangi pahala kita, itu akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Insya Allah akan menambah nilai keberkahan kita dalam menjalani kehidupan di alam dunia. Nah, saya terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Darul Falah, Ustadz Wildan, dan para tokoh masyarakat, Pak Bu Kapolsek, Pak Camat, Pak Kades, Kadus, Panitia Tablik Akbar, serta teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan Cinta Darud Dakwah ini mempelopori saya safari dakwah ke pelosok-pelosok, termasuk sekarang ini ada di Lombok. Yayasan Cinta Darud Dakwah dipimpin oleh Ustadz Hardi. Azan? Belum. Terus Yayasan Cinta Darud Dakwah dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami sedang mengusung satu program mulia dan luar biasa. Perlu doa dan dukungan dari kaum muslimin semua. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini program bukan hayalan, ini program realistis. Kenapa? Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Islam agama mayoritas 87%. Kira-kira 225 juta orang di Indonesia itulah yang beragama Islam. Dari Sabang sampai Merauke termasuk Lombok. 225 juta orang. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Kita umat Islam kalau mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu-membahu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sekarang nih terbanyak penghafalnya masih negara Palestina. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, tidak perlu waktu yang lama, Indonesia banyak penghafal Al-Qurannya. Dan salah satu di antara mereka yang jadi penghafal adalah anak keturunan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Nah, karena itu tolong beri waktu 10 menit saja paling lama. Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit sambil mengajak kepada kita untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan. Sekali lagi, saya katakan, kalau ibu bapak nanti ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jelas? Jelas? Pada Ustadz Hardi waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, seperti yang Pak Kiai tadi bilang bahwa bahwa kita ada program yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia dan memberikan beasiswa kepada putra-putri kita, pelajar-pelajar kita dari seluruh Indonesia, beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Maka siang hari ini Pak Kiai akan bagi-bagi hadiah berupa berupa mushaf Al-Quran ya. Berupa mushaf Al-Quran. Lah, hadiah mushaf Al-Quran ini akan diberikan kepada Bapak Ibu semua yang ingin ikut andil untuk mensukseskan program itu. Caranya bagaimana, Ustadz? Caranya nanti kalau Bapak Ibu ada yang kepingin ikut andil dengan cara infak dan sedekah,
nanti silahkan angkat tangan, maju ke depan sini, nanti minta jarak ya, minta jarak untuk ada yang maju ke depan sini, nanti hadiah mushafnya akan diberikan langsung oleh Pak Kiai. Tidak hanya itu, tapi apa? Yang nerima hadiah ini nanti didoakan oleh Pak Kiai, semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin. Masih dapat doa lagi. Apa doanya? Mungkin Bapak Ibu punya hajat-hajat di dunia yang selama ini belum Allah kabulkan. Seperti apa? Seperti mungkin lama sakit belum sembuh-sembuh. Kedua orang tua kita lama sakit juga belum sembuh-sembuh. Nanti minta doa Pak Kiai supaya mendoakan semoga Allah menyembuhkan. Atau lagi hajat-hajat dunia yang belum Allah kabulkan, minta Pak Kiai untuk mendoakan semoga Allah mengabulkan. Pak Kiai ini musafir, apa kata Nabi? Seorang musafir itu insya Allah doanya mustajab. Nah, setelah didoakan oleh Pak Kiai, dapat bonus yang sangat istimewa lagi, yaitu apa? Boleh berpelukan dan foto berdua dengan Pak Kiai. Tapi mohon maaf ibu-ibu, berpelukan berlaku untuk bapak-bapak ya. Kalau untuk ibu-ibu cukup nanti foto berdua, boleh sama suaminya, boleh sama anaknya, boleh sama keluarganya. Nah, setelah itu kemudian nanti catatkan pada tim kami nama dan nomor HP. Mungkin nanti di sini ya, minta jaraknya nanti ya di sini ya. Jadi gitu. Ustadz, caranya bagaimana untuk mendapatkan hadiah mushaf Al-Quran, doa dari Pak Kiai, bisa berpelukan dengan Pak Kiai dan foto berdua dengan Pak Kiai? Caranya seperti yang saya bilang tadi, yaitu ikut andil ke dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan beasiswa anak-anak kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan cara siang hari ini Bapak Ibu cukup menyisihkan sebagian rezekinya. Sebesar berapa? Bisa nanti ikut infak dan sedekah yang 1 juta, nanti mendapat hadiah mushaf yang kecil, atau 2 juta nanti mendapatkan hadiah mushaf yang besar. Kabar gembiranya, infak sedekah 1 juta atau 2 juta itu tidak harus ditunaikan hari ini. Infak 1-2 juta tadi itu, 1 juta atau 2 juta itu bisa diangsur selama 6 bulan. Jadi siang hari ini cukup niatkan dalam hati ingin infak dan sedekah untuk membantu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan beasiswa putra-putri kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu kemudian maju ke depan, terima hadiahnya, dapat doa dari Pak Kiai, dapat foto dengan Pak Kiai, dan dicatatkan namanya. Baik, seperti yang Pak Kiai bilang, kita hanya punya waktu 10 menit. 10 menit dari sekarang, Bapak Ibu yang berminat untuk infak sedekah sebesar 1 juta atau 2 juta yang bisa dibayar selama 6 kali atau 6 bulan, yang berminat silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Mari Bu, maju ke depan, diatur sama panitia, silahkan. Silahkan, diatur. Ini. Ayo panitia silahkan ngatur cepat. Panitia. Minta tolong ini di kursinya. Kursinya di sana. Minta tolong coba, ini kursinya digeser dulu. Ya, baik Bapak Ibu, nanti silahkan bagi yang minat nanti antri aja di sini satu-satu ya, satu-satu. Mungkin mohon maaf Ibu bisa ke belakang sedikit, ya, belakang sedikit, mungkin bisa belakang sedikit, ya. Nanti boleh maju lagi kalau udah selesai, boleh ya, ya gitu ya. Silakan. Sudah Ibu, Pak Kiai sudah siap ini. Sudah deh. Qurannya agak geser dulu nggak apa-apa. Sudah?
Nggak separuh. Sudah Pak? Sudah. Oh iya, Bapak. Ini Bapak. Silakan diatur. Diatur. Ini nih, ikut yang mana banyak. Diatur, Bapak dulu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin sedikit informasi yang perlu kami jelaskan adalah satu, kita ada program yang pertama adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Program ini dulu pernah disematkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Saya pribadi dulu sering mendampingi Syekh Ali Jabir untuk safari dakwah ke seluruh Indonesia. Qadarullah, Allah panggil duluan beliau. Kami ini sebagai murid-muridnya kemudian melanjutkan cita-cita beliau, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah program ini mendapatkan dukungan penuh oleh Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Maka beliau kami safari dakwahkan ke seluruh Indonesia, melanjutkan cita-cita almarhum Syekh Ali Jabir. Masya Allah. Kemudian program yang kedua adalah kita memberikan beasiswa kepada putra-putri kita, anak-anak kita, santriwan-santriwati kita, beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, itu kalau kita punya putra atau putri, kalau mau kita ikutkan untuk dapat beasiswa, syaratnya apa saja? Nah ini dia, Bapak Ibu, syaratnya kalau Bapak Ibu ingin putranya bisa diberi beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir adalah cuma 2. Yang pertama adalah putra Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu itu hafal minimal 10 juz. Hafal Al-Quran minimal 10 juz. Syarat yang kedua adalah putra putri Bapak Ibu tahu sedikit tentang bahasa Arab, walaupun sedikit-sedikit harus tahu. Nah, kalau udah ada modal itu, boleh didaftarkan kepada kami. Nanti akan kami seleksi dan akan kami beri pembekalan atau diklat. Nah, kemudian untuk yang belajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir itu ada berapa program? Ada 2, yaitu SMA dan kuliah. Yang artinya kalau Bapak Ibu putranya ingin agar sekolah SMA-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir, maka harus punya ijazah resmi dari Indonesia, yaitu dari SMP atau MTS atau yang sederajat. Kalau putra-putri Bapak Ibu kepingin kuliahnya di Al-Azhar Kairo, Mesir, itu harus punya ijazah dari Indonesia, itu ijazah SMA atau SMK atau MA, Madrasah Aliyah yang sederajat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin lagi ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok berikan beasiswanya itu ke Al-Azhar Kairo, Mesir? Nah, ini banyak pertanyaan seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, satu, bahwa banyak ulama-ulama kita, bahkan ada sebagian dari pahlawan nasional kita itu dulu pernah belajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, kalau yang masih sugeng, masih hidup saat ini adalah yang sudah sepuh seperti Buya Quraish Shihab. Beliau dulu belajarnya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Atau saat ini ulama dai nasional yang baru digemari oleh jamaah dari seluruh Indonesia, yaitu siapa? Ustadz Abdul Somad dulu adalah belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Terus yang ketiga ini, alhamdulillah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, setelah dilantik, kunjungan pertama beliau ke pendidikan yang di luar negeri adalah ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Karena apa? Karena dari sanalah, dari Al-Azhar Kairo, Mesir lah banyak menciptakan ulama-ulama kita yang membangun bangsa dan negara kita. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kami jelaskan sekali lagi bahwa
Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, Fikri Zainuddin MZ, ini sekali lagi kami bilangkan adalah tidak jual beli Al-Quran, ya. Al-Quran ini hanya sebagai hadiah. Nanti jangan sampai salah paham, ya. Jadi mushaf Al-Quran ini hanya sebagai hadiah dari Pak Kiai untuk Bapak Ibu semua. Berhubung ini hadiah, maka di dalam infak dan sedekah ini satu, tidak ada namanya hutang piutang, tidak ada. Walaupun kita beri apa? Kita beri waktu sampai 6 bulan untuk menunaikannya. Nah, berhubung ini bukan jual beli, bukan hutang piutang, maka untuk melaksanakannya nanti terserah ibu bapak aja kapan bisa melaksanakannya. Mungkin kalau siang hari ini ya sudah ada yang bawa mungkin sebagian 200, 300 mau titipkan boleh, sisanya bisa diangsur. Atau kalau ini belum bawa juga tidak apa-apa, yang penting angkat tangan maju ke depan terima hadiahnya. Untuk menunaikannya boleh bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, 6 bulan lagi boleh. Ustadz, ini saya mau ikut tapi saya nunggu panen, gimana Ustadz? Boleh. Yang penting angkat tangan maju ke depan dulu terima hadiahnya. Untuk menunaikannya nanti ya. Nanti kalau sudah panen ya. Terus kemarin ada juga yang dari Surabaya kemarin tanya itu. Ustadz, saya ini hanya pensiunan. Gimana kalau saya hanya bisanya angsur 1 bulan itu cuma 100.000, boleh enggak? Boleh. Karena ini infak sedekah, maka kita perlonggar ya, kemudian apa? Kita beri kebebasan. Kapanpun boleh ditunaikan kalau sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, ini jamaah dari Majelis Taklim Darul Falah luar biasa, banyak yang ikut ke program kami. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kami berharap ya, mungkin kalau dari jamaah Majelis Taklim Darul Falah ini ada yang ingin agar putra-putrinya dapat beasiswa, boleh, nanti silahkan ya, silahkan menghubungi kami. Silahkan didaftarkan ke kami putra putri bapak ibu dengan syarat 2 tadi, yaitu hafal Quran minimal 10 juz, terus tahu sedikit tentang bahasa Arab ya, itu aja. Monggo nanti bisa didaftarkan pada kami. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, juga perlu kami informasikan bahwa untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, kami sudah ada binaan pondok pesantren, 13 pondok pesantren di seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia. 2 ada di Medan, 1 ada di Bandung, kemudian di Lombok ini juga ada. Di Lombok ini Bapak Ibu tepatnya, jadi tepatnya itu di Desa Banyumulek ya, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri ya. Kecamatan Kediri masih ada? Oh, masih ada. Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin silaturahmi ke sana akan kita terima dengan tangan terbuka ya, tangan terbuka. Dan yayasan kami juga berada di sana di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Masya Allah. Ini masih ada berapa lagi? Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ini masih ada 2, 1 lagi? 1 lagi? Mana? 1 lagi ya? Setelah ini kita doa dulu. Nanti kalau ada ibu-ibu yang mau nyusul boleh ya. Nanti biar Pak Kiai doa dulu. Nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu setelah doa mau nyusul boleh. Mau nyusul infak sedekah boleh ya. Nanti Pak Kiai masih ada di sini, nanti silahkan ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita doa dulu sama Pak Kiai ya.
Nanti kalau ada yang menyusul silahkan setelah doa. Bapak Ibu, banyak keluarga kita jamaah Majelis Taklim Darul Falah yang ikut berkontribusi. Kita bacakan suratul Fatihah secara bersama-sama. Pertama, sedekah yang mereka lakukan siang ini diniatkan pahalanya buat keluarga yang sudah wafat. Mudah-mudahan ini jadi wasilah sedekahnya. Allah jadikan kubur keluarga mereka rodoh min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini dijadikan wasilah untuk penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah, Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha, atau menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah, Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah ini dijadikan wasilah hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan dengan sedekah Allah segera ijabah. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik, ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran. Ada yang hajatnya kepengen usahanya agar bertambah maju dan bertambah berkah. Ada yang hajatnya kepengen segala masalahnya cepat selesai. Hajat dan keinginan yang baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah dan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan Allah segera ijabah. Betil kalniyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin minal aminin minal aminin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.